Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi. Alhamdulillah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan dengan Allah. Kembali Allah pertemukan kita, kembali Allah berikan kita kekuatan, semangat untuk menunaikan kewajiban thalabul ilm, karena memang hukumnya wajib. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Kalau ditambah wa muslimatin, itu wa muslimatin, tambahan itu menjadi bukan hadis, karena memang yang hadisnya dari Rasulullah adalah ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Walaupun tidak disebut muslimatin, tetapi itu tetap di dalamnya kewajiban baik laki ataupun perempuan. Sampai-sampai juga Allah menyatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat yang 11. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Itu di antara komentar para orang-orang yang memahami kehidupan sahabat Nabi. Itu ayat yang sangat mengembirakan. Karena itu kemudian ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Spontan ketika ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah, apa yang menarik kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memantaskan diri kita digolongkan orang yang memang pantas diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, atau belum. Oh belum, ya berarti segera, karena hidup ini pilihan, mau tumbuh atau mau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau berubah atau mau begitu-begitu saja, mau susah atau mau bahagia. Semuanya dengan merubah mindset saja, itu orang tuh bisa berubah. Contoh, orang ini adalah saya nggak bisa, selamanya nggak akan bisa, akan terkunci dengan kata-kata itu. Makanya Nabi paling nggak suka kalau ada umat ini diajak melakukan kebaikan, saya nggak bisa, saya nggak bisa lakukan ini. Dia menyerah sebelum ikhtiar. Maka ada komentar, orang yang gagal adalah orang yang menyerah sebelum dia ikhtiar usaha. Tapi katakan insya Allah saya akan coba, doakan saya, ya saya akan memulai. Bismillah, saya akan mohon kepada Allah agar Allah memampukan saya. Itu dalam hal amalan-amalan kebaikan seperti itu. Ya, ketika kita mengatakan aduh berat, berat betul, tapi insya Allah bisa, insya Allah ringan. Ya, seperti kita ingin haji, ingin umroh, ingin kurban, ingin sedekah, ingin berbuat kebaikan, itu motivasi kuat itulah yang menjadikan pertolongan Allah diberikan kepada kita. Kenapa? Itu kaitannya, landasannya ana indani abdi bi, aku akan mengikuti sangkaan dugaan hambaku. Hamba yakin optimis, maka dimudahkan oleh Allah. Tapi hamba pesimis, ya sudah, ditinggal oleh Allah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya?
Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jamaah sehat semua. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Baik, saudara seiman.